Perkenalkan, nama saya Adolfina Kuria. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul tentang golongan 8A atau gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil atau sangat sukar bereaksi. Gas ini mempunyai sifat lenggai, tidak reaktif, dan susah bereaksi dengan bahan kimia lain. Gas mulia juga merupakan golongan kimia yang unsur-unsurnya memiliki elektron valensi luar penuh. Unsur-unsurnya adalah helium, neon, argon, kripton, xenon, radon, dan yang bersifat radioaktif. Gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik. Karena sifat stabilnya, unsur-unsur yang terdapat dalam gas mulia yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Gas-gas ini pun sangat sedikit kandungannya di bumi. Masalah yang akan saya bahas dalam makalah ini adalah definisi gas mulia, sejarah gas mulia, sifat-sifat gas mulia, pembuatan gas mulia, senyawa pada gas mulia, dan kegunaan gas mulia. Tujuannya menjelaskan definisi gas mulia, menjelaskan sejarah penemuan unsur gas mulia, menjelaskan sifat fisi dan sifat kimia gas mulia, menjelaskan pembuatan dan senyawa pada gas mulia, menjelaskan kegunaan gas mulia. Definisi gas mulia, neon, argon, kripton, dan xenon didapatkan dari udara menggunakan metode mencairkan atau menggembungkan gas dan penyulingan bagian. Helium biasanya terpisah dari gas alami, dan radon biasanya diisolasi dari penguraian radioaktif dari elemen radium yang terurai. Gas mulia mempunyai beberapa aplikasi penting di industri seperti penerangan dan penggelasan. Sejarah gas mulia. Sejarah gas mulia awal dari penemuan Cavendish pada tahun 1785. Cavendish menemukan sebagian kecil bagian udara sama sekali tidak bereaksi walaupun sudah melibatkan gas-gas atmosfer. Pada tahun 1894, seorang ahli kimia Inggris bernama Lord Rayleigh dan Sir William Ramsay mengidentifikasi zat baru yang terdapat dalam sampel udara yang sudah diketahui mengandung nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Kelimpahan di alam. Semua unsur gas mulia terdapat di udara kecuali radon yang merupakan unsur radioaktif. Unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di udara adalah argon yang merupakan komponen ketiga terbanyak dalam udara setelah nitrogen dan oksigen. Sifat-sifat gas mulia. Sifat umum: tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, sedikit larut dalam air. Mempunyai elektron valensi 8 dan khusus untuk helium elektron valensinya 2. Molekul-molekulnya terdiri atas satu atom atau monoatom. Gas mulia merupakan unsur gas pada suhu kamar dan mendidih hanya beberapa derajat di atas titik cairnya. Cair-cair, titik leleh, serta titik didih gasnya bertambah seiring bertambahnya nomor atom, sedangkan energi penyiumnya berkurang. Ini adalah gambar dari titik leleh, titik didih, energi ionisasi, dan jari-jari atom. Nomor atom dari gas mulia. Yang ini adalah tabel dari konfigurasi elektron gas mulia. Yang berikut pembuatan gas mulia. Yang pertama, helium. Helium ditemukan terdapat dalam gas alam di Amerika Serikat. Gas helium mempunyai titik didih yang sangat rendah, sehingga pemisahan gas helium dari gas alam dilakukan dengan cara pendinginan sampai gas alam akan mencair dan gas helium terpisah dari gas alam. Udara mengandung gas argon, neon, kripton, dan xenon. Udara mengandung gas mulia argon, neon, kripton, dan xenon. Walaupun dalam jumlah yang sangat sedikit, gas mulia di industri diperoleh sebagai hasil samping dalam industri pembuatan gas nitrogen dan gas oksigen dengan proses destilasi udara cair.
Berikut pembentukan senyawa pada gas mulia. Gas mulia adalah gas yang sudah memiliki 8 elektron valensi dan memiliki kestabilan yang tinggi. Tetapi, gas mulia pun masih dapat bereaksi dengan atom lain, karena sebenarnya tidak semua subkulit pada gas mulia terisi penuh. Kegunaan gas mulia, yang pertama helium. Helium merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Helium biasa digunakan untuk mengisi balon udara, dan helium yang tidak reaktif digunakan untuk mengganti nitrogen untuk membuat udara buatan yang dipakai dalam penyelam dasar laut. Yang kedua, neon. Neon biasanya digunakan untuk mengisi bola lampu neon. Selain itu juga neon dapat digunakan untuk berbagai macam hal, seperti indikator tegangan tinggi, zat pendingin, penangkal petir, dan mengisi tabung televisi. Yang ketiga, argon. Argon digunakan dalam las titanium pada pembuatan pesawat terbang atau roket. Argon juga digunakan dalam las stainless steel dan sebagai pengisi bola lampu pijar karena argon tidak bereaksi dengan wolfram atau tungsten yang panas. Yang keempat, krypton. Krypton bersama argon digunakan sebagai pengisi lampu fluoresen bertekanan rendah. Krypton juga digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Yang kelima, xenon. Xenon dapat digunakan dalam pembuatan lampu untuk bakterisida atau pembunuh bakteri dan pembuatan tabung elektron. Yang keenam, radon. Radon dapat digunakan dalam terapi kanker karena bersifat radioaktif. Namun, jika radon terhisap dalam jumlah banyak, malah akan menimbulkan kanker paru-paru. Kesimpulannya, gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik karena sifat stabilnya. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil, berfasa gas pada suhu ruang, dan bersifat inert atau sukar bereaksi dengan unsur lain. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Gas mulia adalah grup elemen kimia dengan sifat-sifat yang sama. Di kondisi standar, mereka semua tidak berbau, tidak berwarna, dan monoatomik dengan reaktivitas yang sangat rendah. Ditempatkan di grup 18 atau 8A dari tabel periodik, sebelumnya dikenal dengan grup Nor, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon yang bersifat radioaktif. Sifat-sifat gas mulia bisa dijelaskan dengan baik dengan teori modern tentang struktur atom. Valensi elektron kulit luar dianggap penuh, memberi sedikit sekali kesempatan untuk berpartisipasi dalam reaksi kimia, dan hanya beberapa ratus senyawa yang telah disiapkan. Titik didih dan titik leleh gas mulia mempunyai nilai yang dekat, berbeda kurang dari 10 derajat Celcius atau 18 derajat Fahrenheit, yang mengakibatkan berbentuknya cairan dalam jangkauan suhu yang pendek. Jari-jari atom unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah semakin besar karena bertambahnya kulit yang terisi elektron. Energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil karena gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar. Demikian hasil kerja saya. Sekian dan terima kasih.